Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita. Semoga senantiasa kita mendapatkan nikmat sehat walafiat dan majelis-majelis kita diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pada materi sebelumnya, pada pertemuan bulan yang lalu kita membaca tentang Tauhid al-Imam Syafi'i, dan ini kita baca sebagai pengantar sebelum masuk ke akidah al-Imam Syafi'i, riwayat daripada murid-murid beliau. Materi yang kedua sebagai pengantar adalah al-Imam Syafi'i menjelaskan hakikat kesyirikan. Jadi malam ini kita akan mengkaji tema tersebut. Al-Imam Syafi'i menjelaskan hakikat kesyirikan, definisinya, sebab terjadinya kesyirikan, dan beberapa bentuk kesyirikan. Imam Syafi'i itu murid al-Imam Ahmad, murid al-Imam Malik, guru al-Imam Ahmad. Artinya masih di 3 generasi awal Islam. Ini catatan penting bahwa para ulama yang hidup di zaman-zaman itu sedikit sekali berbicara tentang kesyirikan. Kalau kita lihat akidah Imam Ahmad yang sudah pernah kita baca, akidah Imam Bukhari yang sudah pernah kita baca, kemudian soal jawab akidah Imam Ahmad, kemudian akidah siapa lagi, Sa'id bin Jubair yang pernah kita baca, tidak membicarakan kesyirikan. Kalau kita lihat kitab Sahih Bukhari, kitab Tauhid, atau Ushul Sunnah Imam Ahmad, atau Syarh Sunnah Al-Barbahari, atau Syariah Al-Ajuri, atau kitab As-Sunnah Abu Dawud, sedikit sekali porsi pembicaraan tentang kesyirikan. Kenapa? Karena belum terjadi. Yang kedua, karena para ulama salaf itu memustahilkan ada orang Islam berbuat kesyirikan. Itu ditegaskan oleh salah satu ulama bermadzhab Syafi'iyah, namanya As-Suwaidi Al-Iraqi, dalam kitab Al-Aqdus Tamin, beliau mengatakan
Inna syirka lama akhmadallahu narahu bi bi'tsati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan setelah Allah padamkan melalui diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa darasat qawaiduhu bin dirasi ahlihi, kemudian ya pokok-pokok kesyirikan itu sirna karena para pelakunya juga hilang, pelakunya juga sudah habis. Lam takat tara ahadan yata'arrad lisyirki wa ahwalihi. Hampir-hampir Anda tidak akan menemukan ulama di zaman itu berbicara tentang kesyirikan dan perincian kesyirikan. Wala yulawwith lisanahu bidzalikal qadar fi aqwalihi. Hampir-hampir kamu tidak akan temukan ada orang itu melakukan kesyirikan, mengotori ucapan-ucapannya dengan noda kesyirikan. Lidha'at nabal ulama fi abwabir riddah fi dzikril mukaffirat wa a'radu anil musyarrikat. Oleh karenanya ketika para ulama di kitab-kitab fikih itu tentang pembahasan tentang hukum-hukum orang murtad banyak menyebut tentang kemurtadan, tetapi mereka sedikit sekali menyinggung tentang kesyirikan. Karena hampir-hampir kamu tidak akan temukan ada orang melakukan kesyirikan di zaman itu. Ini yang pertama, alasan pertama. Ya, hampir-hampir ya bahkan tidak ada orang Islam melakukan kesyirikan di zaman itu. Ya, ketika muncul di zaman Abu Bakar As-Siddiq, orang murtad, salah satu kemurtadannya dengan melakukan kesyirikan, kembali beribadah kepada berhala, ditumpas habis oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, para ulama itu menilai itu satu hal yang mustahil. Ada orang Islam kok melakukan kesyirikan, satu hal yang mustahil. Ya, karena kesyirikan itu merupakan kebalikan dari tauhid, kebalikan dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga mustahil ada orang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah melakukan kesyirikan. Di antara yang mengatakan seperti itu adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah dari ulama Syafi'iyah. Ya, Al-Imam Ibnu Khuzaimah dari ulama Syafi'iyah. Ya, kata beliau dalam kitab Tauhid, Imam Ibnu Khuzaimah, ya, yang gelarnya Imamul A'immah, ya, beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan, beliau punya kitab Tauhid, muhalun an ista'idza muslimun bi khalqillahi min syarri khalqihi. Mustahil ada seorang muslim berbuat kesyirikan dengan cara apa? Minta perlindungan kepada makhluk dari kejahatan makhluk. Isti'adzah, ya kan? Salah satu bentuk ibadah adalah apa? Isti'adzah, memohon perlindungan dari kejahatan dan keburukan yang lainnya. Mustahil, kata beliau, ada seorang muslim minta perlindungan dari kejahatan makhluk itu kepada makhluk. Jadi mustahil menurut beliau ada orang Islam melakukan kesyirikan nantinya. Ya, karena di zaman itu nggak ada. Zaman itu nggak ada. Toh pada kenyataannya terjadi. Pada kenyataannya apa? Terjadi. Dan itu dibawakan bukti-bukti, dalil-dalil, ya, dalil-dalilnya maupun bukti-bukti nyatanya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi di kitab At-Tauhid. Jadi di kitab At-Tauhid itu ada sejumlah bab yang membicarakan bahwa kesyirikan itu terjadi kembali di tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara nakli ataupun secara waqi'i, baik secara dalil ataupun secara kenyataan, realita. Ya. Tapi bukan berarti para ulama nggak bicara.
zaman itu? Ya sudah bicara, tapi porsinya sedikit sekali di zaman itu. Nah, Al-Imam Syafi'i hidup di zaman itu, ya, hidup di zaman apa? Belum terjadi kesyirikan. Jadi kalau ditanya, kenapa Imam Syafi'i nggak bicarain tentang istighosah kepada kuburan? Kenapa Imam Syafi'i nggak bicarain tentang orang-orang yang itikaf di kuburan? Kenapa Imam Syafi'i nggak panjang lebar bicarakan tentang orang yang tawaf di kuburan Al-Husain misalkan? Karena zaman itu belum ada. Syirkul kubur, syirik peribadahan kepada kuburan orang-orang saleh, para wali dan orang-orang saleh, itu baru dimunculkan oleh orang-orang Syiah, ya, di abad keempat Hijriah. Di abad keempat Hijriah, ketika mereka, ya, berkuasa dengan label Fatimiyah, padahal mereka bukan dari Bani Fatimiyah. Mereka berkuasa dari abad keempat sampai abad keenam, hampir 200-an tahun mereka berkuasa. Mereka yang pertama mencetuskan, ya, hajjul masyahid, haji ke kuburan, sampai ditulis bukunya oleh salah satu ulama mereka yang namanya Al-Mufid, ya, nulis buku hajjul masyahid, haji ke kuburan, ya. Itu abad keempat, 1000 tahun yang lalu, ya. Dan itu setelah zaman 3 generasi pertama umat Islam, setelah zamannya Imam Syafi'i, setelah zamannya Al-Bukhari, setelah zamannya Ahmad ibn Hanbal, ya, setelah zamannya Abu Dawud, terus marak, ya, berbagai praktek kesyirikan itu kemudian marak, ya, di tengah-tengah umat Islam, ya, dipasarkan oleh orang-orang Syiah dan orang-orang Sufi, ya, nasallahu salamul afiyah. Nah, itu penting, ya. Lalu apakah Imam Syafi'i sudah mendefinisikan syirik? Sudah, ya, kita baca satu poin tadi, poin 1 itu, ya, catatan penting tadi itu, ya. Kenapa di zaman para salaf itu minim sekali literasi yang membicarakan tentang syirik ibadah, tentang kesyirikan. Kenapa? Itu satu alasannya, karena apa? Belum ada orang Islam yang melakukannya. Yang kedua, mereka menganggap itu mustahil ada orang Islam melakukan itu. Sekarang poin yang pertama, apa definisi syirik menurut Imam Syafi'i? Kemarin sudah kita singgung, ya, bahwa Imam Syafi'i ketika membicarakan tentang keputusan Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang menolak bayar zakat, kemudian diajak diskusi oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Imam Syafi'i, beliau mengatakan di sana, ya, hadza ma'rifatun minhuma ma'an bi anna mimman qatalu man huwa ala tamassuk bil iman. Kenapa mereka sampai terjadi diskusi, tarik ulur untuk memerangi orang-orang yang menolak bayar zakat? Karena keduanya mengetahui, baik Abu Bakar As-Siddiq ataupun Umar bin Khattab mengetahui bahwa orang-orang yang melawan para sahabat saat itu, menolak bayar zakat dan memilih berperang, di antara mereka itu ada orang-orang yang masih berpegang dengan iman. Walaula dzalika masyakka Umar fi qitalihim. Karenanya Umar bin Khattab masih ragu untuk langsung memerangi mereka, karena mereka masih sholat, ya, mereka masih ngaku Islam, ya.
Walaqala Abu Bakar qad taraku la ilaha illallah fasaru musyrikin. Karenanya Abu Bakar tidak mengatakan tentang mereka itu orang-orang yang menolak bayar zakat itu mereka telah meninggalkan la ilaha illallah dan mereka telah menjadi musyrik. Abu Bakar enggak mengatakan begitu tentang mereka. Ya. Mereka disebut ahlur riddah, orang-orang yang murtad. Tidak disebut oleh Abu Bakar sebagai orang-orang musyrik. Nah, perkataan Imam Syafi'i ini memberitahukan kepada kita definisi syirik menurut Imam Syafi'i. Apa definisi syirik menurut Imam Syafi'i? Ya, yaitu Syekh Abdullah di sini mengatakan, ya, fatarku kalimat tauhid huwa haqiqatus syirki. Ya. Kama nassa alaihi asy-Syafi'i huna. Definisi syirik menurut al-Imam Syafi'i adalah meninggalkan la ilaha illallah. Apa maknanya la ilaha illallah kemarin? La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada satupun yang berhak diibadahi kecuali Allah. Meninggalkan itu berarti beribadah kepada selain Allah. Itulah definisi syirik. Syekh Abdullah di sini menegaskan setelah membawakan ucapan Imam Syafi'i yang kemarin kita baca, ya, tentang definisi la ilaha illallah, tentang arti la ilaha illallah, ya, menurut al-Imam Syafi'i yaitu memberikan semua ibadah hanya kepada Allah, maka arti meninggalkan la ilaha illallah yang itu merupakan definisi syirik. Artinya apa? Sarfu syai' minal ibadah lahu. Ya. Wa alaihi fatarku hadil kalimah yakni ja'la syarikin mas'um Allah yastahiqqu sarfa syai' minal ibadah lahu. Ya. Memberikan satu saja bentuk ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal yang oleh pelakunya disekutukan dengan Allah, itulah syirik. Jadi definisi syirik menurut Imam Syafi'i apa? Meninggalkan kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan apa? Dengan memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan itu dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ya. Ketika beliau mendefinisikan syirik, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, ay ibadatu ghairihi ma'ahu. Larangan terbesar itu adalah syirik. Artinya apa syirik itu? Kata Syekh Muhammad, da'watu ghairihi ma'ahu, beribadah kepada selain Allah, disekutukan dengan Allah. Dalam tempat yang lain beliau mengatakan di Al-Usul Tsalatsah juga, ya, faman sarafa minha ay min anwa'il ibadah syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memberikan satu saja bentuk ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Ya. Ini definisi syirik. Sama Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Abdul Wahab sama dengan Imam Syafi'i. Ya. Itu definisi syirik. Ya, definisi syirik. Yang ketiga, Al-Imam Syafi'i juga membagi syirik menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar itu yang tadi dikatakan oleh Imam Syafi'i, pelakunya jadi musyrik. Ya, yang tadi dikatakan apa? Oleh Imam Syafi'i, qad taraku la ilaha illallah fasaru musyrikin.
Siapa yang meninggalkan la ilaha illallah dengan memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dia melakukan syirik akbar, sebutannya musyrik. Sedangkan syirik asghar, maka pelakunya tidak disebut musyrik. Syirik asghar pelakunya tidak disebut apa? Musyrik. Masih muslim pelakunya kan? Pelaku syirik asghar. Ada Imam Syafi'i membagi kesyirikan kepada syirik akbar dan syirik asghar. Beliau kasih contoh syirik asghar. Ya. Wa namudhaju dzalika ana Syafi'i rahimahullah hina ja'ala intidhar al-imami lil ma'mumi inda ruku'i syirkan kama huwa qauluhu fil jadidi. Imam Syafi'i dalam fikih itu punya pendapat qaul qadim, punya qaul jadid. Ya kan? Punya qaul qadim, punya qaul jadid. Yang di Irak itu qaul qadim, yang di Mesir itu qaul jadid. Pendapat lama dan pendapat baru. Ya. Kalau orang-orang yang anti madhab terus nyebutnya apa? Oh, Syafi'iyah itu punya perjanjian lama sama perjanjian baru katanya. Kurang ajar ya. Saking antinya sama madhab itu. Ya. Imam Syafi'i dalam fikih punya qaul qadim sama qaul jadid. Di dalam qaul jadid, pendapat yang mutakhir di Mesir, beliau berpendapat bahwa perbuatan seorang imam sholat ketika sedang ruku menunggu makmum bergabung dalam jamaah itu oleh Al-Imam Syafi'i divonis sebagai perbuatan syirik. Ini terlepas dari perselisihan di antara para ulama madhab ya. Iya. Saya sendiri juga belum mendalami ya, karena saya tidak mengikuti madhab Syafi'i dalam fikih. Ya, kalau di dalam madhab Hambali ada satu riwayat mustahab, ya, disunahkan, dianjurkan imam ketika sedang ruku itu menunggu, ya, kalau ada makmum yang terlambat ditunggu makmumnya bergabung. Tapi dalam pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip di sini oleh Syekh Abdullah, perbuatan imam itu disebut oleh Al-Imam Syafi'i dengan sebutan apa? Syirik. Maksudnya apa? Nah, di sini diterangkan ya oleh Al-Mawardi Asy-Syafi'i dalam Al-Hawi ya, bahwa maksudnya itu adalah syirik asghar. Ya. Asy-Syafi'i lam yurid huna al-isyrak alladhi huwal kufru. Imam Syafi'i tidak memaksudkan dengan sebutan syirik perbuatan imam yang menunggu makmum masuk dalam bergabung dalam jamaahnya ketika imam sedang rukuk. Itu tidak memaksudkan syirik yang itu kekafiran, yaitu syirik apa? Syirik akbar. Ya. Wa bayyana anna alladhi kaffara imam as-shalah bihadza lam yafham makna qaul Syafi'i. Tapi di antara pengikut Imam Syafi'i, ulama mazhab Syafi'iyah, ada yang mengatakan bahwa maksud Imam Syafi'i itu syirik akbar dan imam salat itu telah kafir. Ngeri juga ya. Lagi jadi imam malah kafir. Kata Al-Mawardi, ya, itu lam yafham makna qauli Syafi'i. Itu orang meskipun dia ulama Syafi'iyah tapi tidak paham maksud dari perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i membagi kesyirikan menjadi apa? Menjadi dua. Syirik akbar dan syirik asghar, seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Ibnu Taimiyah,
Imam Ibnu Qayyim, ya, para a'imah yang sering dikriminalisasi gara-gara penjelasan tauhid dan syirik, sama juga pendapatnya membagi tauhid kepada membagi syirik kepada syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Ini poin ketiga, ya. Kemarin itu ada request, ya, supaya kajiannya disebutkan poin pakai poin-poin gitu yang nyatet supaya enak katanya. Iya. Poin yang keempat, fi bayani sababi wuqu'i syirki. Penjelasan sebab terjadinya kesyirikan. Al-Imam Syafi'i fi muqaddimati Ar-Risalah, dalam pengantar kitab Ar-Risalah, beliau menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW diutus, manusia saat itu terbagi menjadi dua golongan. Saya tadi malah kelupaan, di pikiran sudah mau nyangking kitab Ar-Risalah itu supaya bisa dibacakan, ya, bagaimana, ya, kerasnya Imam Syafi'i membicarakan kesyirikan saat itu di kitab Ar-Risalah itu, kitab usul fikih, ya kan, kitab Ar-Risalah itu. Tapi di muqaddimahnya, ya, bagus sekali. Ketika Nabi SAW diutus, manusia saat itu ada dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab, ya, ahlul kitab, badalu ahkamahu, mereka mentabdil. Mentabdil itu apa? Merubah, merevisi hukum-hukum Alkitab, dan mereka kafir. Salah satu sebabnya itu, ya, itu sebenarnya bentuk syirik yang lain lagi yang disebut dengan, ya, syirkul hukum, tapi nggak disinggung oleh Syekh Abdullah di sini, ya, padahal itu penting. Makanya tadi saya kepikiran mau nyangking kitab itu. Ya, semoga lain kesempatan kita baca. Golongan yang kedua, ketika Nabi SAW diutus, manusia dua golongan. Secara global manusia terbagi dua golongan. Golongan pertama ahlul kitab, yang mereka sudah merevisi hukum-hukum Alkitab, dan mereka kafir. Golongan yang kedua adalah golongan bangsa Arab, yang kemudian ditiru, diikuti oleh bangsa-bangsa lain di luar Arab. Yaitu golongan Arab ini apa? Kata beliau, wasinfan akhar ibtada'u ma lam ya'dhan bihillah. Mereka membuat ibadah-ibadah bid'ah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nasabu hijaratan wa khashaban wa suwaran, ya, mereka memasang bebatuan, patung, kayu, dan suwaran, ya, berhala-berhala istahsanuha, yang mereka anggap bagus. Wa nabazu asma'an fta'aluha, kemudian patung dari batu, dari kayu, dari yang diukir tadi, dipahat tadi, diberi rupa-rupa tadi, dan gambar-gambar, lukisan-lukisan tadi, mereka beri nama, mereka kasih nama, ya, bikinan mereka sendiri. Ini salah satu ciri perbedaan ibadahnya ahlul Islam dengan ahlul syirik. Kalau ahlu syirik itu nama sembahan-sembahan mereka itu bikinan mereka sendiri. Ya, kalau dirunut sejarahnya nggak ketemu. Ya, yang bikin mereka sendiri. Kerbau Kiai Slamet, siapa yang ngasih nama Kiai Slamet? Ya, bapak nih kerbau itu. Ya orang kan? Ya para penyembahnya itu. Ya, ini patung dewa Siwa, ini patung dewa
Brahma, ini patung Dewa Wisnu. Siapa yang ngasih nama? Bapaknya dewa itu? Ya enggak, yang mereka sendiri yang bikin nama. Orang Arab juga begitu. Lat, Uzza, Manat, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr, mereka sendiri yang bikin nama untuk patung-patung itu. Wada'auha alihatan abaduha. Lalu mereka mengklaim bahwa patung-patung tadi yang dari batu, kayu, ya, lukisan-lukisan itu mereka klaim sebagai alihah abaduha, sebagai sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Ini kondisi masyarakat, kondisi manusia ketika Nabi SAW diutus. Kata beliau, fahumul Arab, itu bangsa Arab. Tapi ketika menyebutkan dalil-dalilnya, ini kan Imam Syafi'i sedang bercerita masyarakat yang hidup ketika Nabi Muhammad diutus. Ketika menyebutkan dalil-dalilnya, beliau menyebut salah satu dalilnya itu adalah dalil kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Wa haka tabaraka wa ta'ala anhum la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Surat Nuh ayat 23. Allah telah memberitakan kepada kita tentang mereka ini, musyrikun ini, dalam surat Nuh ayat 23. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kata Syekh Abdullah, ma'anna hadhihi maqula qaumin Nuh ila anna Syafi'a awradaha inda hadithi anil musyrikin waqta ba'tsati nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal itu Allah sedang berbicara tentang kaum Nabi Nuh, tapi dibawakan oleh Imam Syafi'i ketika membicarakan tentang orang-orang musyrik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Li'annahu yadhkuru maqalati sinfin wahid minal musyrikin al-mutaqaddimin wal mutaakhirin wa la yuridu qat'an anna hadhihi maqalatun qilat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diinginkan oleh Imam Syafi'i bahwa ajaran kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan ajaran kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Nabi Nuh. Dan itu yang menjadi waqad nabaha ghairu wahidin minasy-syafi'iyyah ala sababi wuqu'i syirki indama auradu hadhil ayah min suratin Nuh. Dan para ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, membawakan, yakni mengikuti Imam Syafi'i, membawakan ayat 23 surat Nuh tadi ketika mereka menjelaskan sebab-sebab terjadinya kesyirikan peribadahan kepada selain Allah. Ayat Nuh tadi dibawakan oleh para ulama Syafi'iyah. Ya. Oleh karenanya Imam Ibnu Katsir mengatakan aslu ibadatil asnam minal mughalati fil kuburi wa ashabiha. Akar atau sebab terjadinya peribadahan kepada patung-patung itu, kepada berhala-berhala itu adalah al-ghulu fi kuburi ashabiha. Ya, adalah sikap yang berlebihan dalam mengagungkan dan memuliakan orang-orang soleh yang telah dikubur. Jadi sebab terjadinya apa? Kesyirikan menurut Al-Imam Syafi'i dan menurut para ulama Syafi'iyah di sini dikutip, ya, dikutipkan Al-Baghawi, Al-Baydhawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Katsir, Suyuti, ulama Syafi'iyah semua. Ya, Al-Halimi, ya, Abu Syamah, Nawawi, Ar-Razi, sebutkan semua. Semua menyebutkan bahwa sebab terjadinya peribadahan kepada berhala-berhala itu adalah al-ghulu fi quburis sholihin. Sikap yang berlebihan
melangkahi batasan syariat dalam memuliakan dan mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i, diisyaratkan dengan mengutip ayat surat Nuh ketika menjelaskan orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Sebabnya sama, ghulu terhadap orang-orang soleh. Di zaman Nabi juga begitu, mereka ghulu terhadap siapa? Lat. Ya, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat. Itu ya. Dalam tafsir disebutkan apa? Lat kana rajulan sholihan yalutus sawiq lil hajj. Falamma mata akafu ala qabrihi. Ya. Lat itu orang soleh yang biasa bikin adonan tepung ketika musim haji dibagikan kepada jamaah haji. Ketika Lat ini wafat, maka orang-orang sesudahnya sering iktikaf di kuburannya. Sebabnya sama. Hulu, apa hulu tadi? Ya, sikap yang melampaui batasan syariah dalam menyikapi kuburan orang soleh. Jadi menurut Imam Syafi'i, sebab terbesar terjadinya kesyirikan, terjadinya meninggalkan la ilaha illallah, terjadinya syirik akbar, peribadahan kepada selain Allah, itu adalah apa? Seperti kata Imam Ibnu Katsir tadi, mughalah fi quburis sholihin. Ghulu terhadap kuburan orang-orang soleh. Uniknya, alasan itu, penjelasan itu, sebab terjadinya kesyirikan dan sebab Bani Adam meninggalkan la ilaha illallah, itu adalah hulu terhadap orang-orang kuburan orang-orang soleh. Itu dijadikan judul bab dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Abdul Wahhab Hanabilah, Hambali mazhabnya, bukan Syafi'i. Jadi di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, ya, bab an-nasababa kufri bani Adam, ya, wa tarkahum dinahum huwal ghulu fi quburis sholihin. Bab dalil-dalil yang menjelaskan bahwa sebab manusia meninggalkan la ilaha illallah, sebab manusia kafir, itu adalah al-ghulu fi quburis sholihin. Sama dengan tadi ulama-ulama Syafi'iyah ngasih penjelasan terhadap ucapannya Imam Syafi'i terhadap ayat 23 dari surat Nuh. Jadi ini poin yang keempat, sebab ya terjadinya kesyirikan dalam arti meninggalkan kalimat la ilaha illallah, dalam arti memberikan ibadah kepada selain Allah, yang itu disebutkan, dicontohkan Imam Syafi'i itu patung dari batu, patung dari kayu, ataupun lukisan-lukisan. Itu sebabnya adalah apa? Ghulu fi quburis sholihin. Ya. Poin yang kelima, fi dzikri namadija min suwari syirki allati awradaha Syafi'i wa ashabuhu. Contoh-contoh praktek syirik yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Yang pertama, contoh pertama, ada beberapa contoh di sini. Contoh pertama, syirik doa wa syirkus sujud. Syirik berdoa kepada selain Allah dan sujud kepada selain Allah. Ya, Al-Imam Syafi'i ketika menjelaskan tentang kapan pelaku sihir itu divonis kafir di pengadilan, dukun, ya, dukun yang ketangkep ini kan diadili sebelum dieksekusi, ya, diadili. Kapan divonis murtad, divonis musyrik? Kata Imam Syafi'i, in wasafa mayujibul kufra, kalau dia menceritakan
metode sihir dan perdukunannya itu adalah mengharuskan dia kafir, maka dieksekusi, maka dia musyrik, maka dia murtad. Jawabnya begitu. Mithla ma taqaddahu ahlu Babil minat taqarrub lil kawakibis sab'ah wa annaha taf'alu ma yultamasu minha fahuwa kafir. Jika tukang sihir, dukun, ketika di majelis pengadilan itu, ya, diklarifikasi bagaimana sihir yang kamu praktekkan, bagaimana perdukunan yang kamu praktekkan, metodenya gimana. Kalau dia menceritakan bahwa metode yang dia pakai itu mengharuskan kafir, seperti contohnya kata Imam Syafi'i, apa yang diyakini oleh penduduk Babilonia, yaitu apa? Taqarrub lil kawakibis sab'ah, sujud mendekatkan diri kepada bintang-bintang yang 7, kepada 7 bintang, ya. Kalau orang-orang sering ikut pencak silat dulu ada, ya, jurus 7 bulan dan sebagainya, ya, maksudnya melihat bintang-bintang itu, ya, 7 bintang itu. Kata beliau, kalau dukun ini cerita bahwa metode perdukunannya itu seperti keyakinannya orang-orang Babilonia, yaitu melakukan taqarrub, pendekatan diri kepada 7 bintang itu, dan bahwasanya bintang-bintang yang 7 itu akan memberikan apa yang diminta, fahuwa kafir, maka dukun atau tukang sihir ini kafir. Ini menunjukkan bahwa memberikan taqarrub, sujud kepada bintang yang 7 itu dan berdoa minta kepada bintang yang 7 itu kepada selain Allah, ya, maksudnya bintang yang 7 dengan contoh, makanya beliau mengatakan misal, contohnya. Ini contoh. Maka itu kesyirikan. Hati-hati ya. Taqarrub kepada bintang, termasuk bintang apa? Matahari. Saya terkejut waktu ada keributan-keributan tentang yoga. Kemudian saya baca salah satu jurnal, karena saya pernah baca salah satu jurnal yang publikasikan salah satu website kelas internasional, ya. Salah satu penulisnya di situ, di jurnal situ, menjelaskan tentang hukum tentang yoga, bahwasanya yoga itu dalam bahasa Sanskerta yang disebut juga dengan samadhi, itu dalam kamus-kamus Arab artinya sujud, ya, lisyams. Yoga atau samadhi itu artinya sujud kepada matahari. Ya, sujud itu jangan digambarkan mesti apa ini, batuke nempel nong tanah, jangan digambarkan gitu. Ada yang bisa mendatangkan dalil kalau sujud itu tidak mesti sujud seperti yang kita pahami itu, batuke nempel di lantai sujud seperti kita sujud dalam sholat, ya. Tapi bungkuk saja sudah apa? Bungkukkan badan seperti rukuk itu sudah dihitung sujud. Ada yang bisa nyebutkan dalilnya? Hah? Ada nggak yang bisa nyebutkan dalilnya? Wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah. Surat apa? Surat Al-Baqarah. Bani Israel diperintahkan masuk ke Palestina, ya. Wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian melalui pintu ke Palestina itu sujjada, dalam keadaan sujud. Apa maksudnya masuk sambil gasruk-gasrukkan ininya di lantai, di tanah Palestina? Enggak, maksudnya apa? Menunduk. Masuk dengan apa? Menunduk. Disebut sujud. Ya, jadi para yogi itu failnya yoga. Yogi itu failnya apa? Yoga. Itu protes ketika ada jurnal internasional yang dipublis, ya, menyebutkan yoga itu sujud kepada matahari. Enggak ada bentuk sujudnya dalam yoga itu. Ya itulah gerakan-gerakannya itu namanya sujud.
Masa ya harus sujudnya seperti definisi sujudnya umat Islam ya, nanti terus dibahasakan yoga syar'i ya kan. Nanti ada kelompok pecinta apa? Pecinta yoga sunnah nanti. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini Imam Syafi'i menyebut contoh pertama bahwa contoh pertama syirik itu adalah syirik berdoa minta kepada selain Allah, contohnya kepada bintang yang 7 ya. Yang kedua sujud ya, taqarrub ya kepada selain Allah, kepada bintang yang 7, seperti itu contoh, seperti ya praktek dan keyakinannya orang-orang Babilonia ya. Berarti juga sihir ya, berarti juga apa? Sihir, masuk bentuk kesyirikan, sihir ya, karena ini Imam Syafi'i sedang membicarakan apa? Sihir ya. Contoh yang kedua, adalah meminta syafaat. Meminta syafaat ini masuk bentuk berdoa ya kan? Berdoa kepada selain Allah. Meminta syafaat ya kepada orang-orang soleh yang telah wafat. Ya. Wa mimma yata'allaq bi kalami Syafi'i fi du'a ma qararahu fi amri syafa'ah. Ada kaitannya dengan berdoa apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i tentang perkara syafaat, minta syafaat. Kalau beliau mengatakan istambatul barihah ayatain fama astahi bistimbatihi mad dunya wa ma fiha. Masya Allah, tadi malam ya aku ya mendapatkan pelajaran hukum dari 2 ayat. Dan pelajaran hukum yang aku ambil dari 2 ayat itu ya membuat aku tidak punya selera lagi dengan dunia dan seisinya ini. Masya Allah ya. Ini Imam Syafi'i itu malam-malam bergadang sendirian gitu ya, mikir ya, mikir ayat-ayat, ngambil pelajaran hukum dari ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Kata beliau begitu, ini kata beliau ya, semalam aku memikirkan 2 ayat dan aku mengambil hukum dari 2 ayat itu. Hukum yang aku ambil dari 2 ayat itu membuatku tidak lagi berselera dengan dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Lebih berharga bagi Imam Syafi'i hukum yang beliau ambil dari 2 ayat itu ketimbang dunia dan seisinya. Masya Allah. Ayat yang pertama surat Yunus ayat ketiga ya, yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di ini. Tidak ada satupun pemberi syafaat kecuali setelah diperintahkan oleh Allah. Ini ayat pertama. Ayat yang kedua surat Al-Baqarah ayat 254. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada satupun orang akan memberi syafaat di hadapan Allah kecuali setelah diperintahkan oleh Allah. Fata'attala syufa'a illa bi'iznillah. Maka para pemberi syafaat itu enggak ada menurut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini hukumnya yang diambil. Ya, para pemberi syafaat itu enggak ada kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu disebut apa? Syarat ya. Syarat syafaat. Bahwa pemberi syafaat itu diperintahkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid di bab syafaat. Di bab syafaat. Ya. Famuraduhu anna syafa'ah milkun lillahi ta'ala wahdah. Maka maksud dari ucapan Imam Syafi'i itu bahwa syafaat itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wala taqau illa idza adina Allah Subhanahu wa taala faqat.
dan tidak akan terjadi syafaat itu kecuali sesudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di kehidupan akhirat. Terjadinya di kehidupan akhirat. Adapun ketika Nabi sudah wafat, orang-orang soleh wafat di alam barzah, tidak. Makanya Imam Syafi'i memberikan keterangan ketika menyebutkan tentang Nabi SAW, wasyafi'ul musyaffa'u fil ukhra. Nabi Muhammad SAW itu syafi' musyaffa' fil ukhra, di hari kiamat nanti. Fa'audhuha anna maudhi'a syafa'ah wa yaumul qiyamah faqat. Maka Imam Syafi'i menjelaskan bahwa yang namanya syafaat, ya, setelah orang itu meninggal, setelah Nabi SAW wafat, orang-orang soleh itu wafat, syafaat itu adanya hanya nanti di hari kiamat. Tidak ada yang namanya syafaat dalam kamus Imam Syafi'i ketika orang soleh atau Nabi itu dalam alam barzah, diminta oleh orang yang masih hidup di alam dunia. Tidak ada dalam kamus Imam Syafi'i, ya. Dan itu masuk ke dalam kategori syirik, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Ibnu Katsir menjelaskan di tafsir ketika menjelaskan tentang haula'i syufa'auna indallah, dan ketika menjelaskan, ya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dan ketika menjelaskan tentang ayat-ayat syafaatnya orang-orang musyrik, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang-orang musyrik yang masih hidup di dunia minta syafaat kepada orang-orang soleh yang telah wafat, itu maksudnya adalah agar orang-orang soleh itu menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan syafaat syirkiyah, yang disinggung oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, dari ulama Syafi'iyah, ya. Jadi ini termasuk bentuk kesyirikan di kalangan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, minta syafaat kepada orang soleh yang telah wafat. Imam Ibnu Taimiyah contohkan seperti ucapannya orang-orang Nasrani, ya, ya lal masih isfa'li indallah an yaghfirali, wahai al-masih, syafaatilah aku di sisi Allah agar mengampuni dosa-dosaku. Ya Sid Maryam, isfa'ili indallah, ya, an yaghfirali, wahai Maryam, berikan syafaat, syafaati aku agar Allah memberikan ampunan kepadaku. Ya, itu prakteknya orang-orang Nasara. Ya kan, yang memang praktek begitu kan orang-orang Nasrani, ya kan? Iya. Itu contoh syirik. Ya, berdoa kepada selain Allah, termasuk minta syafaat kepada orang-orang yang telah mati, dan sujud kepada selain Allah, sujud kepada, dicontohkan kepada bintang-bintang, termasuk kepada matahari. Ya. Contoh yang berikutnya, contoh kesyirikan yang dibawakan oleh Al-Imam Syafi'i, wa min suwar syirki lati dzakaraha Syafi'i wa ashabuhu adzabhu li ghairillah, menyembelih hewan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sini dibawakan ucapan Nawawi rahimahullah, la'anallahu man dzabha li ghairillah, ketika menjelaskan hadis ini dalam Sahih Muslim. Audhanal murad an yadbaha bismi ghairillah. Maksudnya Allah melaknati orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah. Maksudnya, kata Nawawi, orang itu menyembelih dengan menyebut nama selain Allah ketika menyembelih hewan tersebut. Kaman dzabaha li Musa au Isa lil Ka'bah, seperti mereka mengatakan hadza dzabihah, ya, li Isa au bismi Isa, bismil Musa, bismil Ka'bah. Ini sembelian untuk Isa, untuk Musa, untuk Ka'bah. Fala tahillu dzabihatuhu, kata Nawawi, maka daging sembelihannya haram, tidak halal untuk dimakan. Nassa alaihi Syafi'i. Nah, ini
disebutkan pendapat ini dengan tegas oleh Al-Imam Syafi'i, wattafaqa alaihi ashabuna, dan disepakati oleh para ulama Syafi'iyah, fa in qasada ta'zimal maqbuh lahu ghairallah wal ibadata lahu kana kufron. Karena niatnya itu, jika niatnya itu adalah untuk mengagung-agungkan yang disebut tadi dalam sembelihan itu selain Allah, beribadah kepada dia, maka itu kekafiran. Jadi ini contoh yang ke berapa tadi? Yang keempat, ya. Pertama doa, dua minta syafaat, sujud, yang ketiga minta syafaat, yang keempat menyembelih hewan, ya, untuk selain Allah Azza wa Jal. Ya, diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jal. Ya, itu contoh praktek kesyirikan. Ya. Yang berikutnya, yang kelima, contoh kelima, wa min suwari syirki allati awradaha Syafi'i washabuhu syirkut tawaf. Di antara contoh kesyirikan yang dibawakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, tawaf di selain Ka'bah. Tawaf di selain Ka'bah, tawaf di kuburan, ya, tawaf di sekeliling pohon, ya, tawaf di apa? Tugu patok ketinggian di puncak Gunung Lawu, kan? Ya, tawaf mengelilingi keraton, ya, tawaf. Itu contoh kesyirikan akbar yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dan, ya, kenapa? Imam Syafi'i mengatakan dalam ya, la yujzihi an yatufa illa fil masjid li'anna al masjid maudhi at-tawaf fa in kharaja fa tawafa lam yuqtadda bima tawafa kharijal masjid. Ya. Tidak sah orang tawaf kecuali di dalam Masjidil Haram. Ya, karena Masjidil Haram itulah tempat untuk tawaf. Kalau dia keluar dari Masjidil Haram kemudian tawaf di luar, maka tidak sah tawafnya. Ya, dia tawaf di luar masjid. Walau ajzat lahu dzalik, walau ajaztu lahu dzalik, la ajaztu lahu an yatufa min wara'il jibal idh lam yakhruj minal haram. Seandainya boleh tawaf di luar Masjidil Haram, maka aku akan bolehkan orang itu tawaf di balik gunung-gunung yang mengelilingi Masjidil Haram itu, karena dia masih tetap berada di tanah haram. Tawaf di selain Ka'bah, di luar Masjidil Haram saja, oleh Imam Syafi'i dikatakan tidak boleh dan tidak sah. Ya, tidak boleh dan tidak sah. Ya. Kemudian di sini dibawakan, ya, ucapan para ulama Syafi'iyah, di antaranya Ibnu Katsir, fa innahu la yuf'alu bi buqatin minal ardi siwaha. Tawaf itu enggak boleh dikerjakan di tempat manapun kecuali di Ka'bah, sekeliling Ka'bah. Kemudian Al-Halimi mengatakan, ulama Syafi'iyah khassahullahu bi ibadatain. Ka'bah itu diberi kekhususan dua ibadah. Ihdahuma at-tawaf. Yang pertama tawaf. Fala yajuzu illa haulah, tidak sah tawaf kecuali di sekeliling Ka'bah. Ya. Kemudian dibawakan, ya, kutipan-kutipan dari ulama Syafi'iyah yang menerangkan bahwa, ya, tawaf di selain Ka'bah itu masuk dalam bentuk kesyirikan. Waqad nassu ala hurmati tawaf bi qabrin nabi tahdidan ma anna man ahumut tawaf kharijal masjidil haram umuman kafin fi tahsisil qabr bi dzikr. Bahkan secara khusus ulama Syafi'iyah menyebutkan termasuk, ya, yang dilarang, tidak sah itu adalah tawaf di sekeliling kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Halimi mengatakan, ya, yutaf bil Ka'bah wala yutaf bil qabr. Tawaf itu di Ka'bah, tidak boleh tawaf di kubur. La yajuz an yutaf bil qabr, kata Ibnu Salah, tidak sah tawaf, ya, di kuburan. Ya. Dan tawaf di selain kuburan itu disebutkan oleh Nabi SAW sebagai kesyirikan. Dalam hadis Sahih Bukhari, la taqumu sa'ah
hatta tattariba alayatun nisa'id daus hauladil khalasah. Kiamat tidak akan datang kecuali ya wanita-wanita dari Yaman itu sudah melakukan kembali tawaf mengelilingi Dzul Khalasah. Ya. Apa Dzul Khalasah? Ya, berhala yang dulu diibadahi oleh orang-orang jahiliyah dihidupkan kembali, ditawafi. Nah, jadi tawaf di selain Ka'bah, ya, tawaf di kuburan, tawaf di Dzul Khalasah, ya, itu masuk bentuk kesyirikan di kalangan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Ya. Yang terakhir contoh kesyirikan yang dibawakan di kitab ini dari Imam Syafi'i dan Syafi'iyah adalah tabarruk. Ya, adalah apa? Tabarruk. Ya, tabarruk yang terlarang. Ya, tabarruk yang terlarang. Kata beliau, yang namanya tabarruk itu, ya, yang namanya tabarruk itu, ya, dilarang dalam dua hal. An yutamas barakah fil asya binaan ala dzunun wal auham fala mustanida min syar'illah. Yang pertama, tabarruk itu kan artinya minta barokah, nyari keberkahan, ngalap berkah. Ngalap berkah ya dasarnya prasangka belaka, tidak berdasar kepada dalil. Yang kedua, an yujawiza fil timasil barokah li haqiqati wasailis syara'. Yang kedua, tabaruknya dengan cara-cara yang tidak syar'i. Ya. Kemudian di sini dibawakan perkataan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah, bahkan Imam Syafi'i sampai mengingkari orang-orang di Andalusia yang tabaruk dengan kolansuah, dengan peci, yang katanya itu pecinya Imam Malik. Yang katanya itu pecinya Imam Malik, ya, dipakai tabaruk oleh orang-orang Malikiyah di Andalusia, di Maroko sana. Diingkari oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, wallahu a'lam. Selesai ya. Ini tentang hakikat syirik, ya, sebab terjadinya syirik, kemudian contoh-contoh kesyirikan. Insyaallah azan dulu ya. Setelah azan nanti saya kasih dua pertanyaan ini, masih ada hadiah mushaf ya yang leks ya. Insyaallah bagi yang bisa jawab ya. Sallallahu alaihi Muhammadun wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.